Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Dwi Noviana dengan NIM 228105002. Selanjutnya ada Cynthia Paramita dengan NIM 228105004. Dan yang ketiga Amelia Nur Agustin dengan NIM 22810500028. Di sini kami akan mentutorialkan cara menghitung sudut dalam ruang menggunakan aplikasi GeoGebra. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Noviana, materi kedua akan disampaikan oleh Cynthia Paramita, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Amelia Nur Agustin. Oke, pertama-tama kita akan membuat kubusnya dengan jarak 5 satuan. Pertama kita klik toolbar polygon. Lalu kita klik view 3 dimensi. Untuk membuat kubusnya kita pilih cube. Kita ubah nama kubusnya menjadi kubus A B C D F G. Jadi titik-titik ini kita ubah ke E, F, jika sudah selesai akan menjadi begini, kubus A B C D E F G H. Kita ubah warna kubusnya itu transparan. Jika sudah transparan, kita ubah titik-titik EFGH menjadi warna yang sama seperti titik A, B, C, D. Materi pertama adalah sudut di antara dua bidang. Buat segmen dari titik E ke G dan titik ke F dan H dengan cara ketikkan pada input bar segmen E, G. Lalu klik enter. Lalu ketikkan kembali pada input bar segmen F, H, lalu enter. Dan akan menjadi segmen F dan G. Selanjutnya kita membuat titik perpotongan antara segmen F dan G dengan cara ketikkan pada input bar intersect F, G, lalu enter. Dan akan menghasilkan titik I.
kita ubah nama titik I menjadi titik O. Lalu kita membuat segmen yang menghubungkan titik O ke A dengan cara ketikkan pada input bar segmen O, A, lalu enter. Dan menghasilkan segmen H. Lalu buat segmen yang menghubungkan titik A ke C dengan cara ketikkan ke input bar segmen A, C, lalu enter. Dan menghasilkan segmen I. Buat segmen dari titik O ke titik C dengan cara ketikkan pada input bar segmen O, C, enter. Dan akan menghasilkan segmen C. Lalu kita akan mencari besar sudut OAC dengan cara ketikkan pada input bar angle, pilih yang poin, apex point, poinnya kita gantikan O, apexnya A, dan poin lagi satunya lagi C, lalu enter. Dan akan menghasilkan sudut alfa sebesar 54,74 derajat. Lalu kita akan mencari sudut OCA sama seperti sudut sebelumnya. Kita ketikkan angle, pilih poin, apex point, poinnya diganti dengan O, apexnya C, poin satu laginya A, lalu enter. Dan akan menghasilkan sudut beta besarnya 54,74 derajat. Lalu kita membuat kesimpulan. Caranya ketik teks dan ketikkan sudut OAC sama dengan, lalu pilih objek alfa, yaitu besar sudutnya 54,74 derajat, dan sudut OCA sama dengan, pilih yang objek beta, besar sudutnya 54,74 derajat. Lalu kita bisa ubah warna background kesimpulannya dengan warna yang kita mau. Lalu kita akan membuat checkbox. Keterangannya kita ketikkan sudut 1, lalu masukkan semua angle, poin O, dan segmen yang telah kita buat, segmen, dan teksnya kita hanya menyisakan kubusnya saja. Selanjutnya materi kedua yaitu sudut antara dua garis yang bersilangan. Langkah pertama kita akan membuat segmen, cari pada toolbar segmen yang itu, terus klik pada titik A dan ke titik H. Nah, akan menghasilkan segmen AH. Selanjutnya kita akan membuat segmen lagi, yaitu dari titik B ke titik D. Nah, jadi segmen BD. Selanjutnya kita akan membuat segmen lagi dari titik D ke titik G. Jadi segmen DG. Segmen selanjutnya yaitu membuat dari titik B ke titik G, maka akan jadi segmen BG.
Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut HAD dengan cara ketik pada input bar, yaitu angle. Pilih yang poin apex point. Nah, berarti ketikan poinnya itu H. Maaf ya teman-teman, salah. Terusan apexnya itu A. Dan poinnya itu titik D. Terus enter. Nah, kita sudah mengetahui besar sudut A yaitu 45 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut BDG dengan cara sama saja kayak tadi, yaitu ketik angle. Pilih yang poin apex point, terus ketikan poinnya itu B, apexnya D, terus poin yang satunya itu G. Nah, kita mengetahui besar sudut D-nya yaitu 60 derajat. Langkah selanjutnya kita juga akan menentukan besar sudut GBD dengan mengetikkan pada input bar angle. Terus pilih poin apex point, berarti poinnya yaitu G, apexnya B, terus poin yang satunya D. Lalu enter. Nah, kita mengetahui besar sudut B-nya yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut BGD, sama ketik pada input bar angle poin apex point, poinnya berarti B, apexnya G, dan poin satunya D. Lalu enter. Nah, kita mengetahui besar sudut G-nya yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Klik pada toolbar teks. Sebelumnya mohon maaf ya karena untuk kesimpulan tidak muncul pada layar laptopnya. Nah, kesimpulannya yaitu sudut A besarnya 45 derajat, sudut D 60 derajat, B 60 derajat, dan G 60 derajat. Kita bisa ubah warnanya, klik kanan, terus pilih color. Selanjutnya yaitu membuat checkbox.
klik pada toolbar yang checkbox. Terus untuk checkbox juga nggak muncul di layar laptop, mohon maaf ya. Nah, kita tuh menyembunyikan yang biru-birunya aja. Nah, terus mengisahkan bangun ruang kubusnya. Materi selanjutnya yaitu sudut antara garis dan bidang. Langkah yang pertama yaitu buat segmen dari titik A ke C. Ketik dalam input bar yaitu segmen dalam kurung A, C, tutup kurung, lalu enter. Langkah selanjutnya yaitu membuat titik tengah antara titik A dan C. Caranya yaitu klik toolbar point, pilih midpoint or center, lalu klik pada poin A ke C, nanti muncul titik tengahnya yaitu titik I. Selanjutnya, pilih toolbar polygon lalu klik pada titik I ke H, ke A, dan kembali ke titik I. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu yang terakhir mencari besar sudut IHA. Ketik dalam input bar yaitu Angel, pilih yang point attack point, poinnya diganti I, attack jadi diganti H, dan poinnya diganti A, dan enter. Oke, selanjutnya yaitu kita buat kesimpulan. Pilih toolbar text untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu kita ketikkan sudut IHA sama dengan 30 derajat. Oke, yang terakhir kita membuat checkbox, yaitu kita masukkan yang berwarna biru, dan kita akan menyisakan bangun ruang kubus.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.